Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bandung dengan menggunakan travel. Karena pada hari ini saya sudah melakukan rencana perjalanan menuju saudara saya di sana, dan kebetulan Jumat besok adalah hari libur, sehingga kita memiliki waktu yang panjang untuk mencoba mengeksplor kota Kembang. Ikuti perjalanan saya. Di belakang saya ini adalah mobil travel atau kendaraan yang akan saya pakai untuk melakukan perjalanan ke kota Bandung pada sore hari ini, dan mungkin perkiraan nanti malam sekitar jam 7 atau jam 8 saya sudah sampai di sana, dan saya akan melanjutkan agenda saya pada keesokan harinya. Jangan lupa ikuti terus perjalanan saya. Resikonya nggak pulang-pulang aja, Pak. Iya. Lebarannya kemana sih, Pak? Gimana? Lebarannya kemana lebarannya? Lebaran? Oh, Waktu di Bismarck, Pak? Apa gimana? tinggalnya aslinya. Asli saya Pasuruan, Oh, Pasuruan. Jawa Timur. Lebih enak mana, Pak? Driver, bus antar kota, sama ini travel? Sebenarnya untuk sama keluarga ini, Pak, karena tiap hari pulang. Aha. Tapi kalau untuk ini enak di Bismarck. Cuma resikonya, Pak, Iya. lebih besar. Lebih besar bis malam ya? Ya.
pernah ada kejadian gitu di tengah Teman. jalan di Teman. oh Jadi saya pas A+, tidur kan saya. aha, Baru tidur 15 menit itu di Indramayu. Indramayu. Iya, anak sekolah. Oh. Mepet-mepet, kena ujungnya bus masuk ke dalam. Turun. Aduh, apa ya? Karena saya suruh turun, dia dulu. Dia ngasih kode masih hidup, gila sekalian, Pak. Waduh. Itu hukumnya di malam atau truk. Kalau enggak, Pak, ya dibilang nggak rasa Disalahkan. kemanusiaan, nggak rasa kemanusiaan. Tapi kalau umpama dia masih hidup dengan keadaan cacat, kita yang disiksa seumur hidup, Pak. Jadi kalau udah digiles, meninggal sekalian, urusan hari itu juga kelar. Tuh. Terus juga ada tuntutan lain ya. Kalau Iya. masih hidup mungkin dia minta. Oh, tuntut, Pak. Kita udah sengsara, tambah dituntut, tambah pusing, Pak. Iya. Padahal bukan kesalahan kita ya. Iya, kadang-kadang tetap yang gede disalahin. Iya betul. Ya itu aturan tidak tertulisnya Iya, yang di salah. situ. Kendaraan besar ini. Padahal kan nggak tahu dia mepet Iya. apa kan nggak tahu. Sama kayak kemarin Pak di Tangerang itu ada juga anak-anak muda juga itu. Dia sering kayak gini lah ada tronton gitu kan. Ah, Dia berhentiin naik gitu kan ya kan. Kegiles juga tuh. nah kan kayak gitu. Oh. Kan kasihan supirnya kayak gitu sebenarnya. Iya. Di bis malam tuh siang, bikin malam bikin siang. Makanya kadang-kadang anak sendiri tuh nggak ngerti Nah, gimana perjuangannya bapaknya di iya, malam iya. hari Berat apa. memang sih. Berat itu. Makanya selalu anak saya waktu itu pas libur saya ajak ke Bali ya ke Bali tuh. Biar tahu Biar pengalaman tahu, ya biar tahu ini aja Pak, cara kerjanya orang tuanya biar nggak ini, Iya. nggak macem-macem lah gitu. Tapi udah sering nyetirin berbagai jenis merek mobil ya Pak? Udah, Dari yang biasa sampai yang mewah sama gitu ya? mewah udah. Kalau mobilnya itu nggak pernah ada peremajaan gitu? Ini Pak, Iya. udah ini remaja Ini baru nih? Iya baru ini, baru setahun ya. Oh baru setahun, produksi 2020 20 ya? pas Covid aja. Keluaran. Oh pas Covid? Iya. Tadinya pakai Indo kan, Nah, sekarang pakai Ayu. Kalau tenaga yang Nandino Pak, ada ini menang enteng semuanya. hmm. Berarti Bapak SIM-nya macam-macam dong? Enggak,
B2 umum Pak. B2 umum. Iya. Oh, Ya dulunya dari A Pak. Naik, sekarang ya cuma SIM 1 aja, B2 umum udah cukup. Udah mau pakai mobil kecil mau apa ya? iya. Nggak masalah ya. Iya, iya, yang paling tinggi ya. Iya. Saya keren juga bisa ngoperasi Pak. Ah, Cuma saya nggak punya SIO. oh iya. Tower keren, Ah, power clip, voice keren, iya, iya, floating keren. Udah bisa nggak semua Pak? iya, iya. Berarti dulu pernah juga di proyek, Pak? Saya di PJK 3-nya, perusahaan PJK. jasa K3. Oh, K3 ya? Iya, Oke, itu oke. masalah angkat-angkut ya. Ah, iya. Saya kalau di PJK 3, kalau saya ngambil K3 umum sama TOT udah jadi instruktur Pak. Iya, iya. Sekarang ini Pak ngetren Oh, nggak pelatihan ngetren K3 lagi. itu Karena harus. apa? Itu salah satu buat tender Pak. Iya. Syarat K3 itu. Makanya yang bisa baca dulu Ah, kalau K3 bakalan booming tuh kaya Pak. iya, iya. Betul. Cuma modalnya kertas doang kok. Saya izin-izinnya juga tahu. Hmm. Gimana untuk ngeluarin di kementerian untuk SIO saya juga tahu. Tapi agak ini juga ya, menarik untuk ini yang saya tahu itu alat berat yang dia bisa bergerak di jalan yang Ya. movable itu kenapa dia harus ada nomor polisinya Pak? Ya sebenarnya kan gini, alat berat itu nggak boleh dijalani di jalan kayak forklift, Iya, ya kan, itu nggak boleh jalan-jalan, harus Harusnya. diangkut pakai truk. iya, iya. Ya itu karena sekarang kan banyak dipakai jalan, ya itu ada harus nomor itunya. Harus ada nomor polisi. Iya, dulunya kan sebenarnya nggak ada itu. Juga SIM-nya kan beda lah, antara SIM kayak mobil sama SIM-nya dia kan beda. Ah, SIM-nya kan dia kementerian, Kemenaker yang ngeluarin. hmm. Cuma harganya mahal Pak, dibanding SIM ini Pak. Pengurusannya. Iya, mahal juga. Juga kan ada kelas-kelasnya setiap alat berat itu. Iya, iya. Jadi license itu di alat berat itu dikeluarkan bukan oleh Kepolisian. pihak polisi, bukan ya, bukan Bukan. Samsat ya, Bukan, dari Itu Kemenaker Trans. Kemenaker Trans. Oke. Nah, situ yang saya belajarin di situ ya, masalah K3 ya, Oh, listrik. Tapi listrik saya kurang temennya Pak. Ya sulit juga di situ. hmm. Convence face Oh. A, scaffold, welding, Oh. itu yang saya ajari Pak, keren, angkat angkut, masa angkat Iya, iya. angkut. Ketinggian, ruang terbatas, Hmm. Termasuk fire prevention ada juga, ya kebakaran. kebakaran, fire. Supapel, Heeh. boiler, ilmunya satu mahal gitu Pak. Iya, sekarang lagi ngetren tuh Pak. Iya. Ahli ketiga sekarang. Ya, itu K3 itu. Sekarang ahlinya aja ngambil K3 umumnya, K3 umumnya bisa sampai 25 juta tuh Pak. Sertifikasinya ya. Sertifikatnya itu.
Ya karena tahu itu. Ya makanya saya kalau punya itu aja Pak, ketika sama TOT udah saya jadi Instruktur ya betul. Nah waktu itu saya dikasih jalan sama teman orang kementerian tuh Pak, diajarin gini-gini. Ya cuma kan saya nggak punya modal. Iya. Ya kita nggak enak kalau minta kantor, terus Iya. minta ngemis minta K3 umum itu kan nggak enak kecuali kalau ditawarin. Iya. Nah itu beda lagi. Disubsidi ya mestinya. Iya, kayak Ternate sampai sekarang kan urusan plotting kerennya kan sama saya Mas Hendra. Jadi untuk sementara ini diberhentiin dulu karena masalah COVID ini. Nah, dia kan janji 600 orang. 600 orang. Yang udah saya kerjain masih 125. Oh. Masih 7 bed. Makanya enaknya kerja di Excel kalau ada kayak gitu, saya mending ngurusin yang lain dulu. Iya Pak, coba aja cari alternatif yang kira-kira lebih ini ya, lebih enak lah. Nah, lebih kita dihormati Pak. Iya. Waktu itu saya tugasin kemana-mana, udah di bandara, udah dijemput, diajak makan, diantar ke hotel, sama pihak perusahaan, kalian cari in-house apa itu. Iya. Jadi dia yang di sana itu tambang nikel, yang di Ternate itu. Di Ternate. Ya sekarang nikel kan lagi naik daun. Lagi ya, Kemarin lagi nggak dijual. Tesla kan, itu kan hampir mau investasi mobil listrik di sini ya. Iya, kita pertahanin kan sekarang. Udah nggak mau ekspor apa ke sana lagi kan, udah di dalam negeri aja jual mahal. Iya. Sama di Sulawesi itu Pak ya, di Sorowako ya Pak? Ya, Kalau nikel. makanya orang sana itu kok masalah uang tuh kayak itu Pak. Royal ya Pak? Tak royal lagi Pak. Kita ngurusin satu bed itu kita dapat 40 juta Pak. Waduh. Kita untuk pribadi sendiri. Makanya mereka ke sini saya hormati banget. Iya. Jadi setiap dia nelfon, dia datang ke sini, saya posisi di mana? Ya saya kembali di Jakarta setempat. Oh. Karena untuk nyiapin hotel, kendaraan segala macam Pak. Iya. Dan juga ngurusin untuk CEO-nya mereka itu Pak. Saya taruh bendera mana, PJK 3 mana. Oh. Orang sana tuh bener-bener enak. Gak pelit. Iya. Waktu pertama datang kemari 5 orang. 5 orang. Nah, orang gede-gede semua. Oh. Nah, dia orangnya sok kenal, akrab. Saya tanya dari mana Pak? Saya dari Ternate dan kesini mau ngikutin pelatihan floating crane. Ini benar PT Upaya Riksa Patra? Benar Pak. Nah, nanti yang jaga siapa? Yang kebetulan saya Pak. Saya gituin kan. Oke. Nah, dia bisik-bisik apa? Saya tanya, emang udah berapa tahun megang crane, floating crane-nya? Iya. Nah, kurang lebih ada yang 20 tahun, 15 tahun udah. Saya nggak ambil pusing, saya lulusin. Tapi kalau setahun itu saya nggak, masih tanda tanya. Betul. Tapi kalau udah pengalaman ngelotok itu saya nggak ini. Iya. Walaupun pendidikannya kurang. Nah, sebenarnya kan syaratnya kan harus ada SMA Pak. Di kementerian nggak boleh gitu. Tapi kan ini tentang pengalaman. Iya. Nanti pertimbangin lagi sama orang Kemenaker. Ya mestinya peraturan itu tuh jangan berlaku surut ya. Ya, Jadi per misalkan kapan SK itu dikeluarkan. Ininya ya aturan main itu ya Pak. Wah, tahunya di sana udah jago-jago semua bawa floating Oh crane. iya. Itu floating crane itu paling susah Pak dibanding lainnya. Berarti dia dipakai di barges gitu ya Pak? Iya, pinggir laut lah. Nah, Itu
apa itu ngangkat ke kapal lah. Iya, iya. Jadi dia kan harus mengukur tekanan udara, gelombang air laut, Iya. itu kan nggak gampang. Iya, Beban iya. kan goyang. Iya, betul. Makanya di negara kita sama negara lain, Pak, misalnya di luar Indonesia, Oh, itu yang sebenarnya gaji gede itu rigger, bukan operator. Nah, juri cutting yang besar, karena dia yang bertanggung jawab. iya. Karena dia yang ngitung beban, bentuk bebannya gimana, dia Iya, yang ngikat, itu dia, yang tahu jawab dia. iya, iya. Tapi kalau di negara kita kan operator yang mahal, Terbalik ya. terbalik. Tapi kalau di luar negeri, riggernya. Dulu si wilayah sini Pak, ini wilayah Jabodetabek, Heeh. MM 2100, Kerawang Barat Timur, hampir semua saya masuki pabrik ini. Jadi kalau struktur organisasi di K3 Pak, mulai dari paling bawah, dari operator sampai ke atas itu gimana tuh? Kan ada supervisor, Nah itu superintendent gitu ya? sebenarnya itu kan bukan urusan di operator, urusan dari perusahaan mereka. Oh. Jadi gitu. Tapi itu di bidang kayak K3 ini masalah kayak apa pengeluaran CEO itu cuma yang ngeluarin CEO aja, sama aturan-aturannya, terus undang-undangnya. Iya. Nah, kayak di antara 5 jari yang paling mahal yang mana Pak? Ini yang gampang. Ini ada harganya masing-masing ya, 5 jari. Nah tadi Pak mengenai pendidikan K3 Nah, itu bisa diikuti oleh semua background pendidikan. Misalkan kayak saya nih orang umum gitu, orang S1 katakanlah tapi tidak terkait langsung dengan K3 ah itu gimana? Boleh gitu? boleh, nggak masalah. Bisa ikut ya Pak? Nah, itu bisa begitu. Mau ngambil apa? Ya kalau saya mungkin kaitannya dengan pemadam kebakaran. Ya bisa itu Pak. Nah itu tinggal sama kalau pribadi kan personal. Heeh. Tapi kalau perusahaan yang bayar kan. Tapi Ya. nanti samain nanti di situ atas nama PT. Harus atas nama PT? Iya, kalau Tidak. umpama apa? Kalau perusahaan yang begini loh Pak ya. Iya. Tapi kalau personal nama pribadi. Iya, personal Nah, bisa kan berarti? bisa. Kan? Bisa. Nah. Pelatihannya di Pelumpang itu Pak. Prakteknya. Di situ lengkap banget Pak. Iya, iya. Daripada damkar di situ Iya. alatnya lengkap banget. Di Pelumpang ya. Sebelum emang pelatihan itu seru Pak. Itu dikira gampang tuh. Iya. Kayak Iya. pemadam megang gitu. Jadi Susah itu. kadang-kadang kalau kita berkunjung ke pabrik Pak, Nah, itu juga lihat aparnya itu ya. suka Kadang sudah luar sama. expire gitu. Ya, itu Oh, harusnya ganti kan itu Pak. Jadi setiap itu kan secara reguler kan harus ya, diganti ya Pak ya. nggak boleh gini, nanti serbuknya kan kaku di dalam. Oh, oh. Dia punya masa waktu Ada pemakaian, masa waktu. penyimpanan ya. Benar. Cuman peran dari disnaker setempat gimana kalau seperti itu Pak? Kan harusnya Kebanyakan ya, kalau umpama aturan yang benar itu harus diganti. Tapi kan sekarang gini, orang digunakan misalnya audit, ya. nah itu pasti tegur. Tinggal pasti kan diginin aja, tinggal berani berapa lu nutupin gua. Nah itu aja Pak. Tapi kan nanti kan rugian pihak perusahaan sendiri kayak gitu. Contohnya masalah ketinggian itu, Heeh. apa itu namanya, gondola. Gondola, ya. Nah itu nggak semuanya itu punya sertifikat. Itu internal situ aja. Oh, Kayak bersih-bersih kaca apa kayak Ya. gitu di gedung-gedung itu. ya. Tanya coba, CEO-nya ngambil di mana? Dia nggak ngerti. Ini Padahal termasuk pekerjaan berbahaya ya. oh berbahaya itu Pak. Kalau nanti ada apa-apa, ada insiden, dia sendiri yang rugi. Ya minimal di nyawa dia ya. Nah kalau dia masalah punya CEO Heeh. dan punya sertifikat, nah disitulah itu kan semuanya kan ada aturannya.
Jadi kayak nanti SOP-nya ya, Pak? SOP-nya itu ada tuntutan masing-masing. Iya. Jadi kalau umpama sampai cacat apa itu harus wajib biayain anaknya sampai sekolah yang paling tinggi, Pak. Itu dan tetap itu orang dikaryakan walaupun cacat. Meskipun sudah tidak produktif, Ya, itu tidak boleh dirumahkan, dipecat itu nggak boleh. nggak boleh. Boleh, bukan dipecat Pak Isanya ya. Tiap bulan ada gaji Santunan ya. santunan. Dan kedua itu harus nyekolahin anaknya semua sampai sekolah yang paling tinggi. Iya, Itu iya. aturannya itu. Sebentar, itu aturannya merujuk ke di Departemen Kementerian Tenaga Kerja ada ya, Pak? Ya. Bisa kita cek nanti ya, berarti Ya, ada ya. itu, apa itu dia. Semuanya aturan terlalu di situ semua. Malah nggak Soal- sembarangan masalah K3, makanya yang paling orang-orang paling takut ya karena orang-orang Eropa, orang Jepang. Kalau Cina sih amburadul. Kayak Wira Logistik gitu. Wira logistik. Nah, tahu kan yang di MM 2001 kan? Wira? Itu, aduh, saya tanya, kamu bikin CEO itu gimana itu? Saya potong gaji, Pak. Terus di situ di atas namain perusahaan. Di sertifikat, iya, Pak. Wow, Kamu yang rugi kayak gitu. padahal harusnya Harusnya bisa atas mereka, nama pribadi. bukan Oh, cuma iya, atas untuk karyawan kan, cuma untuk nambah ilmu aja, Pak. Tapi yang itu kan perusahaan itu. pribadi. Iya, memenuhi Karena buat perusahaan. tender itu, Pak. Iya. Satu-satunya tender itu, Pak. Oh. Nah, ini kemarin kan ada kejadian dan sampai saat ini kabarnya itu apinya belum reda. Yang Pertamina Balongan tuh, Pak. Iya. Itu kemungkinan juga ada kesalahan dari pihak manusia, human error enggak? Nah, itu kan masih selidikan, Pak. Oh. Antara bisa dari listrik, kayak kan human error ulang, atau dari manusia. Kan pihak yang akan dimintai pertama kali ini kan dari istilahnya tadi safety engineer-nya ya seperti ya, K3-nya lah di situ. Orang kan sangat riskan di situ fuel semua combustible ya. Apalagi Pertamina itu lengkap banget dia. Selalu ngikutin dia. Kalau di PT saya dulu dia cuma sering ngikutin ini aja. P2 K3-nya Pertamina itu. Tapi kalau masalah kontraktor dia kebanyakan kalau nggak keren terus sama fish-nya P3K-nya itu. Tapi dari Departemen Tenaga Kerja tidak mewajibkan setiap perusahaan punya tim tersendiri terkait K3. Kan Sebenarnya ada yang misalkan pemadam kebakaran itu nggak sampai punya firefighting team gitu, Pak. Cuma lapar aja itu pun iya, juga. itu yang kecil aja, Pak. Itu kan kayak kebakaran kecil. Tapi kan nggak semuanya kayak perusahaan punya alatnya kayak damkar kan, Pak. Iya, iya. Paling nggak apar. Minimal ada apa? Apar. Terus dan di gedung harus dibeli pipa. Pipa. Tapi lihat Yang di depan itu ya. ya luas ininya gedung, Pak. Iya, iya. Yang penting itu. Jadi kalau ada apa-apa kan udah tinggal nyambung. Iya, betul. Tapi ya itu yang sering kali terjadi, apar tinggal apar, Iya. expirednya itu gak dilihat. Nah, itu kebanyakan itu, Pak. Itu kebanyakan. Hanya aksesoris. Makanya dia punya aksesoris, ntar kalau ada audit baru bingung. Wah, ini bener. Ini ada apa? Ada. Cuma kan dilihat nanti sama orang Depnaker. Ya ibaratnya kayak perusahaan di audit keuangan dari eksternal, tapi
mungkin Iya, kebanyakan ada sesuatu itu di balik nutup itu. itu Pak. Kebanyakan nutup mereka itu. Iya. Ya dulu pas di Nero Granit, pas ada pelatihan di sana. Wah, orang Demlaker audit. Datang. Ada Oh. 5 orang. 2 ke lapangan. Iya. Langsung berhenti portit. Tanya sionya mana. Nggak punya, suruh berhenti. Nggak boleh jalan apa. Portit. Itu harga portit sama dengan mobil Camry ya. Mahal itu. Yang di Makanya. warehouse itu ya. Iya. Itu kalau kayak kren yang sering memindahkan barang, misalkan dari gudang ke alat angkut, kan yang paling riskan kalau selingnya putus ya Pak ya? Nah itu kan harus ada pemeriksaan itu Pak. Pemeriksaan tali kawat bajanya itu, terus kapasitasnya itu berapa ton. Iya. Jangan overload aja. Misalnya 100 ton jangan diisi 100 ton, harus dibayar ya 80 lah kayak gitu. Iya. Nggak boleh mendekati. Terus tali weavingnya itu nggak naruhnya jangan sembarangan, jangan ditaruh di bawah-bawah gitu, harus digantung Oh, gitu. Dan jangan ditaruh di panasan Pak. bisa getas itu Pak. Itu jadi ya yang sedang-sedang aja kena angin. Oh gitu. Gitu. Jangan juga terlalu lembab. Oh. Orang kita kan lah, naruhnya udah sembarangan. Ya kayak dulu yang apa itu Tore Politek Indonesia itu yang punya orang Korea. Nah, orang Koreanya diikutin pelatihan sama bosnya itu. Ada 3 orang. Iya. Saya perhatiin aja. Jadi dia absen, pergi, ntar mau pulang absen lagi selama 4 hari. Nah, di situ orang Demlaker ngomong sama saya. Ini gimana nih Pak? Mau dilurus apa? Gak usah. Saya gitu. Biar nanti paling nggak saya dipanggil kepala pabrik orang Korea. Itu benar saya dipanggil. Air di Ya, cuma saya alasan gampang. Ini negara saya, kamu harus ikuti undang-undang saya. Udah beres ya. Buktinya praktek masih jagoan orang kita. Iya, iya. Nggak, Dia kalau- nabrak sana, nabrak sini. Ngeremehin. Iya, iya. Merasa orang luar negeri. Nah iya, kan saya bilang, you sama kita beda. Ya kamu di negara kita, ya kamu ikuti Iya. undang-undang kita. Harus mematuhi Nah itu, hukum lokal. itu lokal. CEO kita diakuin Pak. Di luar negeri diakuin. Nah itu Pak, SIM sendiri kan ada internasional ya. Ya. Itu juga sama seperti ini untuk yang SIOP itu. Misalnya Indonesia sudah mengeluarkan, terus di beberapa negara mengakui lisensi itu dipakai di sana gitu. Jadi negara kita diakui, di luar tuh diakui. Oh, Jadi nggak perlu bikin show internasional apa, nggak usah. nggak usah. Nah waktu itu kan saya kasihan juga itu. Yang salah bukan dari pihak kita sih, pihak dia seorang. Oh, Jadi dia ngambil kayaknya keren. oh, Dia untuk kerja di Arab. di Arab. Nah di situ modelnya keren apa dan kapasitasnya berapa ton nggak disebutin di situ. Nah CEO udah dicetak udah jadi. Nah di sananya nggak terima karena ini mau model keren yang kelas berapa. Iya, iya. Nah, kayak gitu Kapasitas kan. berapa? Akhirnya dia telepon saya tuh dari luar, Oh, dari Arab sana. Ya bisa, saya bisa ngerubahin, tapi kan kena biaya lagi. iya, iya, iya. Kan bukan kesalahan dari pihak BJK 3 atau dari kementerian. Oh, Mahal lagi Pak. iya, iya. Langsung dia transfer, saya urusin. 4 hari keluar saya kirim ke sana. Padahal bukan karena skillnya nggak memenuhi syarat ya. Iya, cuma hanya dia salah aja, salah nggak ngisi isi form. yang
keren berapa, kelas berapa, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu kan ada ukurannya. Iya, iya. Ada 100 ke atas, ada yang 100 ke bawah, ada 50 ke bawah. Iya. Semua itu ada aturan kayak koordinat. Waktu pengangkatan apa itu, jadi kayak garpu di atas landasan berapa senti kan itu ada ukurannya. Oh. Jadi nggak asal-asalan. Iya, iya. Karena pemeriksaan keliling apa itu apa yang diperiksa dulu sebelum dioperasikan gitu. Iya, iya. Kalau yang fix crane kan mungkin lebih mudah ya Pak. Yang susah kan mengoperasikan yang mobile crane itu. Mobil keren itu sebenarnya sama, ininya sama Pak. Keren. Karena kan posisinya kan keren kan jenisnya banyak Pak. Nah, Ya dibilang mobil keren karena posisi di mobil keren. tapi lengannya sendiri, boomnya itu istilahnya Pak, apa tuh? Sebenarnya ini kan sama Pak. Undang-undangnya pun juga sama. Cuma kapasitasnya beda, itu aja. Oh. Saya suka lihat di YouTube tuh mobil crane tiba-tiba jengat ke belakang. Ya, itu kan ini kan terbalik apa gitu. Iya, terbalik. Karena ngangkut bebannya dia terlalu Berat. Ya. berat dan panjang untuk jangkauannya. Iya, Itu semakin berat. Ya contohnya lah, yang forklift untuk buat peti kemas itu Oh. banyak kejadian. Iya. Iya. Ya keren kan ada yang kayak khusus di pelabuhan ya, gantry itu crane floating itu crane. beda lagi ya Pak. Di pabrik juga beberapa ada yang memakai itu. Chief crane, tapi antar perpaduan floating crane sama chief crane itu sebenarnya sama loh Pak. Oh. Itu khusus sama-sama dibuat di kapal. Oh. Saya pernah dulu ya peserta dari Skotlandia. Scotland. Ya Scotland. Dia itu megang kapal tanker Pak. Tapi dia dimintai persyaratan dia harus bisa operasiin kren kapal loh. Iya. Oh jago dia. Oh. Orang udah kebiasaan megang itu di kapalnya dia. Di kapalnya dia. Oh. Karena dia tinggi kedudukannya dia. Nah itu orang bule. Walaupun dia kedudukan tinggi dia mau belajar. belajar. Makanya beda orang kita Pak. Udah bisa belagunya minta ampun, nggak ngasih tahu yang lain. Pelit ilmu ya. Iya. Malah dimintain biaya ya. Saya lihat memang di Indonesia itu lebih banyak dibisniskan sih. Iya. Apa Nah, seperti contohnya sekarang itu banyak. Sebenarnya udah lama itu. Kayak di pabrik-pabrik orang baru ngelamar udah dimintain duit. itu. Iya betul. Banyak kejadian sih. Nah itu. Banyak itu wilayah Jababeka itu banyak. Iya. Mulai dulu. Dari zaman dulu ya. Nah, iya. Makanya kadang-kadang peserta itu ke kita tuh dapat satu paket Pak berapa gitu. Terus saya pun malah ngurusin Iya. ke situ sih gitu. Ya sebenarnya saya kan link saya kan banyak ya kan. Ya. Bisa saya minta tolong ke ini ke itu kan pasti dikasih sama mereka. Karena kan untuk sertifikasi apapun kan Bapak dia yang minta tahu. tolong ke saya. Iya. Makanya kalau saya mau duitnya kaya dah mulai dulu. Nah jadi kayak gini loh. Mendingan jual omongan aja. Iya. Itu adalah. Makanya pernah penumpang dia orang ketiga, kenapa bapak sekarang jadi sopir ya itulah Pak nasib. Nah semuanya Namanya jalan hidup. hidup Perputar. kan enak di K3 emang enak di K3. Kita paham udah kalau mama saya ngelamar di pabrik nggak bisa loh Iya. jadi orang K3-nya itu. Betul. Makanya yang tadi kembali lagi Pak yang 5 jari ini yang paling mahal mana? Ayo tebak aja Pak. Kalau Pak ini sharing aja Pak. Jadi Bapak biar saya ngerti. Ayo Pak, mana Pak? Sebut aja Pak. Nanti kalau nggak tahu baru saya sebutin. Oh.
Ini Pak, yang paling mahal Pak. Ini kalau putus nggak bisa megang apa-apa. Sebentar. Orang megang kan memang iya biasanya Iya kan? ada ibu jari. Selalu ini kan Pak. Kalau ini putus, coba langsung. Iya. Tapi sekarang kayak tambang emas tuh Ya, di Papua kan udah by sistem semua tuh. Jadi orang hanya mengontrol dari kontrol rumah. ya. Itu di kayak keren gitu-gitu udah bisa kan sekarang Pak? Kayak kita mengoperasikan drone gitu. Hah? Jadi ada remote-nya gitu. Cukup dari bawah aja gitu. Ya. Nah itu waktu di Papua ya, di Freeport itu. Yang waktu longsor itu di dalam, oh itu jauh loh Pak, dari atas ke bawah itu jauh banget. Ada 1 kilo. Oh lebih Pak, itu dalam banget Pak. Ya itu dia kan nggak pernah ngontrol masalah inian tanah. Iya, kekuatan tanah. Gede banget. Kebanyakan di sana itu kebanyakan dosen Pak. Dosen yang pernah kunjungan ke sana ditarik, ya dia pasti mau karena muitunya lebih dari sejahtera Pak. Di Freeport itu. Reportnya. Makanya saya tanya kenapa sama orang Freeport banyak. Tadinya dosen Unibra, sekarang ditarik di Freeport ya ke sana, Karyawan sana. karyawan sana. Ya soalnya jarang juga orang yang mau ke Papua kan. Iya. Cuma di sana ya suntik malaria dulu Pak. Itu masuk lokasinya dia suntik malaria dulu, ngeri Pak sana. Ya cerita Papua jadi keingetan. Saya pernah Di sana Pak. bukan diberikan cerita tentang kenapa kok kelompok bersenjata itu susah itu ya mungkin ya keadilan Pak. di apa namanya diberantas. Nah, Itu katanya dulu memang Papua itu seolah kayak pemberian dari Amerika, tapi Amerika meminta hasil tambang emas. emasnya itu masuk ke mereka gitu. Sebenarnya Pak ya itu ya di sana itu emasnya juga banyak, tapi dia perluin sama Amerika itu uranium ya, Pak. Ya kayak Numon uranium. Yang sebenarnya diincar ya. Iya. Coba kalau dirampas semua, apa nggak marah Amerika sama masalah Freeport? Iya. Itu kan ada poin-poinnya Pak. Ya seolah-olah sekian persen ke Indonesia. Ya yang dulu katanya Indonesia memiliki saham 50 Iya. sekian persen. Iya. Yang Pak Jokowi minta itu. Itu uraniumnya Pak sebenarnya. Iya. Di pertanian mereka. Untuk Kalau nuklir. bisa di uranium. Amerika kalau nggak ada itu nggak bakalan ini. Pertahanan. Iya, iya. Siapa mau lawan dia? Iya. Adidaya ya. Iya. Cina bergerak ya sombong sedikit aja udah dikepung. Ya sekarang satu-satunya negara gede yang kayaknya berani menantang Amerika kan Cina ya Pak. Cina doang. Ya kan apa dia maju? Masalah persenjataan dia maju. Iya, tetap. Nah itulah kebencian Amerika sama Cina juga gitu. Ya masalah Sampai sekarang. sampai sekarang. Dan dia berani datangi kapal induk segala macam Iya. ke perairan Asia. Ya waktu kasus Natuna juga ya. Iya kan Natuna. Cina itu berani banget masuk ke situ. Nah, iya dia berani injak-injak Asia. Ya sama Amerika dia berani, tapi kan dia mundur juga. Masih berhitung lah ya. Harus berhitung. Ya. Walaupun punya rudal jarak jauh sampai Washington apa, masih berhitung lagi. Iya, iya. Lu kalau mikirin presidennya mikirin dia sendiri, bisa ngomong kayak gitu, ayo perang. Tapi kan rakyatnya kan sengsara. Nantinya kan mikirnya gitu. Iya.
Maka ya sifat Indonesia kan netral, nggak bela sana, nggak bela sini. Itu bagus tuh. Jadi sebenarnya emas yang diambil itu ketika diekspor itu masih artinya masih ada kandungan uranium Ya, di situ. dikandung uranium. Jadi diolah lagi di sana ya Pak? Ya, Di negara mereka itu. di negara mereka. Jadi kedoknya itu ya emas juga sih Pak. Tapi yang dia utama itu uranium juga. Ya sih, sama memang sama. Ya, Indonesia kan sebenarnya kaya dengan ini ya Pak. Ya, Hampir semua mineral itu ada mineral semua. apa itu rempah-rempah dari Indonesia. Iya. Ya, termasuk nikel tadi. Karena kan di Eropa sendiri sekarang Oh, udah dibutuhin Pak. mulai mobil listrik Pak ya. Di Norwegia katanya juga udah harga mobil listrik lebih murah dibanding harga mobil bensin Makanya. di sana Pak. Ya, bersatu presiden kita juga berani Pak. Tegas. Kenapa kalau lembak-lembak ya, ayo, ya. Iya, iya. Nah, yang udah-udah. Makanya mungkin Tesla itu kemarin karena mungkin ada sesuatu yang Indonesia nggak mau tunduk sama dia nggak jadi. Iya, dia Bisa jual jadi ya, baru Pak? ke Indonesia nggak mau lagi dia sekarang. Dia nggak mau ekspor ke nikel keluar kan. Sampai dimusuhin kayak gitu. Dikelola sendiri lebih mahal Iya. harga jual. Ngambil jalur sini itu hati-hati Mas. Yang arah sini atau sana Pak? Ya pokoknya arah sana. Oh. Ya pokoknya yang jalur kanannya nanti. Karena kadang-kadang kenceng tiba-tiba ngerem depan. Sebenarnya nggak semua ngambil jalur kanan. Karena banyak lubang di tengah itu. Jalur tengah itu. Saya pernah itu yang ngerjain yang di apa tuh yang di Halim di ring 1 itu pesawat charteran tuh. Dia nginin hoist crane. Saya tanya prakteknya mau di mana? Di hanggar. Hanggar ada pesawat Boeing-nya di situ. Saya suruh ngeluarin. Oh. Keluar dulu. Soalnya takut mentok apa kan itu mahal. Oh, di pesawatnya itu. Iya. Oh, sekarang kacanya itu, kaca pilot itu kalau kehantam burung apa itu harus ganti. Terus kan ya. Kayak pengeboran minyak, kayak pipanya apa itu. Nah, Wah itu steril banget tuh. Periksa teliti banget tuh. nggak boleh karat Bukan gitu. sembarangan itu. Oh. Kayak 5 Karawaci. Ada kejadian gitu. Iya dari Karawaci. Oh. Itu Oh, ada di kaca depan. sampingnya itu depan. Itu lebih 1,5 jam Pak keberangkatan dari sana. Jauh sih ya. Anak muda yang bawa. Oh, baru. Jadi serobot kayak gitu. Sebenarnya kan nggak boleh ngebau itu kalau ketahuan bosnya tadi yang grupnya mereka dipecat tuh Pak. Nggak boleh ngebau.
buatan Jepang kan mahal, buatan Cina sekarang. Ya kayak Suralaya tuh pembangkit aja gitu, boilernya pakai Cina ya. Made in China. Iya, kan memang kan kayak gitu Suralaya. Mas saya senang masuk BJP, Tanjung Priok apa kayak gitu, saya lihat di boilernya buatan mana ya. Nggak sembarangan orang masuk situ bisa lihat. Kalau nggak orang-orang K3 Karena nggak ketahuan ya. ya ketahuan ya gitu. Kadang-kadang pasti kita nggak digiring ke situ. Nah, kalau emang boiler saya giring ke tempat boiler. Iya. Sekalian kita ingin tahu di situ. Iya. Kayak Kamojang apa. Masih pakai Cina. Iya. Itu masih angker tuh Kamojang. Saya kalau mau ke sana saya nggak mau suruh itu di mesnya. Nah, saya ngajuin dari kantor, biar kantor yang ngomong. Minta di hotel aja, jangan di situ. Katanya gimana sih? Angker lah, Oh, mesnya itu. ada penunggunya. Iya, kayak di Beru aja, punyanya Bakri. Masa tidur selimut ditarik mulu. Oh, Maka sampai saya itu sadar apa nggak sadar. Iya. Coba saya, bener ditarik. Nah, saya langsung kan, saya minta tuker kamar sama orang kementerian. Pak, saya tuker kamar sana. Emang kenapa? Nggak kenapa-napa. Malam besoknya dia cerita, saya semalam jemput saya apa ditarik. itu jangan-jangan masih ada Iya, karungan-karungan. Iya. Berarti di ininya ya, di geothermalnya di sana ya, Iya. Pak? Kayak di rumah tengah hutan kayak gitu. Ya, mau menuju ke sana kulitnya, minta ampun. Dari Balikpapan kita naik pesawat kecil. Oh, langsung. Iya. Itu turunnya di mana? Di Ada bandaranya? sendiri, anunya sendiri. Oh, ada landasannya. Landasan sendiri. Terus naik speedboat, Oh, masih pakai speedboat. pakai ini aja. Oh, itu kanan kiri buayanya gede-gede gitu. Kemarin habis dari Cibatu juga, Garut, Oh, main ke kawan. Jadi kalau Kamojang itu berarti ke arah Garut Selatan mungkin ya, daerah-daerah Garut ya. apa sih, ada gunung apa di situ? Pegunungan. Papandayan. Iya, sebelum Papandayan ya Pak. Iya, Derajat. derajat Iya, kawan. Kamojang. Chevron. Chevron ada juga di situ. Iya, di situ. Ya kayak di Gunung Salak, Chevron gitu. Oh, Pembangkit panas bumi itu. iya. Ya namanya daerah-daerah terpencil pasti ada sih. Ada Pak. Pokoknya ngeri ya gitu. Malah di tengah-tengah hutan gitu. Iya. Pokoknya diganggu aja tuh. Nggak tenang. Jadi kalau malam tidur gitu udah. Lampunya nyala. Jarang di situ udah Pak. Udah sekali dua kali kerjain di situ. Ke tempat ini aja, dilihat aja. Oh, Main biliar sampai pagi. Baru ngurusin itu pelatihan, saya tinggal tidur sebentar. Kan itu urusan instruktur. hmm. Kalau waktu megang bus malam ada juga cerita seperti itu pas di jalan gitu. Nggak usah di bis malam ini aja Pak ya. Di KM itu Pak ya. 100 sampai 90. Oke. Itu hati-hati dari arah Bandung menuju Jakarta terutama. Oh,
Wah itu godaannya zamannya malam-malam dulu tuh. Ada pernah penumpang satu, Ya. pemandu wanita angkatan darat, Ah, duduk di nomor 8, teriak Pak, ah, minta pindah ke depan. Saya Oh. tanya kenapa, saya udah godain, macam-macam. oh, Nah terus temen kadang-kadang kalau kosong lagi nih, jangan sampai gelap gitu, iya, iya. terangin aja. Diterangin. Kadang-kadang kita, pandangan kita tuh lihat, Pak gelap loh, kayak tutup awan hitam. Iya, iya. Ada Terus rasa kasar. kadang-kadang anak berantungan di mobil depan kayak gitu. Oh, Terus pernah setirnya temen itu dibanting kiri terus sampai pelan kayak kekunci. sendiri. Tadi kondisi pas sepi sendiri. Oh, iya, iya. Kalau dulu kan Seroban dulu ya, Iya, alas korban ya. terkenal dulu. Itu yang pala yang viral tuh, yang masuk hutan itu. Nah, iya pernah sih saya Nah, itu, baca itu. Itu dikira jalannya kayak gini lurus Pak. Ah. Nah, masuk hutan itu gimana nggak bisa tahu apa karena nabrak gitu lah. Iya, Kan iya, iya. pohon-pohonan pohon jati apa itu. Iya. Baru ketahuan keesokan harinya. Iya. Ada- Sadarnya itu. Oh, oh. Jadi kelihatan itu dia jalan parkir, katanya ya tempat luas, terang kata dia. Ah, ah. Godaan macam-macam. Nah itu yang tol baru yang di Pandaan itu Pak. Pandaan. Pembatas apa itu yang bisa ditarik yang kayak plastik itu. Ah, ah. Itu kadang-kadang ditarik ke tengah sendiri, jalan sendiri. Iya, iya, tidak sendiri ya. Tuh, Iseng banget. bisa. Ini padat ya, daerah Bandung padat ya. Mulai pagi tadi. Oh. Dulu pernah juga katanya ada seseorang naik bus dari Jakarta ke Bandung atau kemana lah. Itu juga seperti itu, kayak pas dia naik kok di belakangnya kayak orangnya beda-beda pada. Iya, gitu. Makanya Biasa jangan tuh. sering dimatiin gini kalau sendiri ya. Nyalain aja lampu. Saya kan masih merinding Pak, kalau mama itu kalau sendiri. Oh iya, iya, wajar sih. Iya. Saya nyalain lampu Ah, cuma di 100 sampai 90 ya. iya. Spion. Diangkat. Ada temen juga yang pernah bawa mobil ke Tasik. Tuh jalannya kan nanjak ya Pak ya. Nah, Itu tiba-tiba kayaknya ada pedal di Singaparna bukan? papannya gitu. Daerah Singaparna bukan? Kurang tahu sih Pak. Itu Singaparna tuh, tapi enggak. Jadi nggak bisa pindah gigi katanya. Iya, gitu. Kadang-kadang ban bocor susah didongkrak, Pak.
Makasih Pak ya. Ya, Pak. Ya, masih. Hop, hop, hop. Oke teman-teman, saya sudah sampai di kota Bandung setelah tadi melakukan perjalanan sekitar 4,5 jam dari Jakarta jam 4 sore dan tiba di Bandung pukul 20.30 atau makan waktu sekitar 4,5 jam. Untuk selanjutnya, karena ini sudah malam, saya akan langsung menuju ke saudara saya untuk menginap dan besok kita akan mulai aktivitas untuk berkeliling ke kota Bandung.